Audio Jungle. Assalamualaikum semuanya. Nah, bertemu lagi sama saya Asriana Elva, NIM 2004 0111 0139 dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kali ini kita bertemu pada mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh beliau, Ibu Dr. Iin Trirahayu, MSI, PSI. Nah, sekarang saya akan membahas nih salah satu contoh dari gangguan jiwa, yaitu schizophrenia. Mungkin teman-teman di sini udah banyak ya yang tahu tentang schizophrenia atau yang udah paham tentang schizophrenia. Nah, tapi kita di sini akan belajar bersama-sama tentang gangguan jiwa schizophrenia. Schizophrenia. Schizophrenia itu ada secara etimologis atau secara bahasanya itu ternyata diambil dari bahasa Yunani yang artinya itu ada akar katanya schizein yang artinya membelah dan juga phrein yang artinya itu ingatan. Nah, terus kita bahas schizophrenia secara terminologi atau secara istilahnya. Apa sih schizophrenia itu ya? Schizophrenia adalah gangguan jiwa secara kronis, yang udah kronis nih. Dan penderitanya itu kayak mengalami halusinasi, terus delusi. Delusi itu seperti uh, kenyataan yang semu atau diambang-ambang gitu, abu-abu gitu. Orangnya itu tidak bisa menangkap mana yang nyata, mana yang bukan, mana yang halusinasi, mana yang bukan gitu. Terus kekaucoan dalam berpikir dan juga perubahan dalam sikapnya. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas yang kedua yaitu penyebab dari schizophrenia. Apa saja sih penyebab dari schizophrenia itu ya? Yang pertama, ada dari faktor genetik. Nah, kenapa faktor genetik bisa menyebabkan schizophrenia? Ternyata schizophrenia itu dari faktor keturunan ya, itu bisa meningkatkan resikonya itu sebesar 10%. Nah, tapi jika kedua orang tuanya yang terkena schizophrenia, ayah dan ibunya, peningkatannya itu resikonya lebih besar lagi, yaitu 40%. Nah, ada lagi nih yang lebih besar, jika anak kembar, yang satunya terkena schizophrenia. Nah, yang satunya lagi berpotensi terkena schizophrenia, yaitu potensinya berapa? Lebih tinggi lagi, yaitu 50%. Nah, terus kita membahas yang kedua, faktor apa aja nih? Yang kedua itu karena komplikasi kehamilan dan persalinan. Nah, kenapa schizophrenia bisa terjadi karena kehamilan dan persalinan ya? Karena schizophrenia itu terjadi karena kondisi pada saat hamil itu. Nah, dampaknya itu terlihat saat anaknya telah lahir. Kondisi seperti ini kayak terkena paparan virus atau terkena racun pada saat di dalam kandungan dan ibunya itu mengidap diabetes atau terjadi pendarahan nih saat kehamilan serta kekurangan nutrisi juga bisa menyebabkan anaknya itu terkena schizophrenia. Nah, terus komplikasi pada saat persalinan. Nah, itu contohnya itu berat badannya itu lebih kecil gitu. Jadi seperti tadi pembahasan tadi yaitu kekurangan nutrisi ya. Nah, itu menyebabkan eh, bayinya itu kan kecil. Nah, itu juga bisa menyebabkan atau menyebabkan schizophrenia. Terus juga kekurangan oksigen gitu. Terus kelahiran prematur juga bisa menyebabkan schizophrenia. Terus yang ketiga, faktor kimia pada otak. Nah, ketidakseimbangan kadar serotin dan juga dopamin pada otak itu menyebabkan terjadinya risiko mengidap schizophrenia. Nah, karena apa? Karena serotonin dan juga dopamin itu merupakan zat kimia yang fungsinya itu mengirimkan sinyal pada sel-sel bagian neurotransmitter gitu. Jadinya kalau ketidakseimbangan antara serotonin dan dopaminnya tidak seimbang bisa menyebabkan uh, terjadinya schizophrenia ya. Karena itu tadi. Nah, yang ketiga kita membahas tentang gejala dari schizophrenia. Nah,
gejala itu ada dua, yaitu gejala positif dan juga uh, gejala negatif. Nah, apa aja sih yang dikategorikan sebagai gejala negatif dari skizofrenia ya? Nah, gejala negatif itu muncul ketika sifat atau kemampuan yang dimiliki orang normal itu seperti konsentrasi, pola tidur yang normal, yang bagus, terus motivasi hidup. Nah, itu semua itu menghilang. Jadi tidak ada gitu. Nah, itu gejala dari skizofrenia negatif ya. Nah, umumnya gejala tersebut itu ditambahi ketidakmauan seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya yang lainnya. Karena apa? Karena dia itu kalau ada orang lain itu dia merasa tidak nyaman jika bersama orang lain tadi ya. Jadi dia itu lebih suka menyendiri gitu. Nah, ciri-ciri orang yang mengidap gejala skizofrenia negatif itu orangnya itu terlihat lebih apatis dan buruk secara emosional. Nah, terus tidak peduli terhadap penampilan dirinya sendiri, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Pokoknya dia itu lebih cuek gitu. Dia itu lebih suka sendiri gitu. Nah, terus ada yang kedua nih, gejala positif. Nah, gejala positif dari skizofrenia itu berupa seperti halusinasi, terus delusi tadi, terus ada pikiran yang kacau atau adanya perubahan dalam perilaku. Nah, kenapa gejala skizofrenia itu harus diwaspadai? Karena dapat berkembang secara perlahan-lahan ya, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu. Jadi nanti dia itu tidak sembuh-sembuh gitu, malah membuat dia itu bertambah parah penyakitnya itu tadi. Nah, pengidapnya itu bisa memiliki banyak gejala atau hanya sedikit gejala. Itu yang contoh gejala positif ya, tentang gejala positif. Nah, pengidap skizofrenia itu kesulitan untuk menjalin hubungan dengan teman atau rekan kerja. Nah, seperti tadi, sama halnya ya, kayak gejala negatif tadi. Karena orang yang menderita skizofrenia itu, orangnya itu lebih suka menyendiri karena jika saat bersama orang lain dia itu merasa terganggu gitu. Karena apa tadi? Kita bayangkan ada orang mungkin terlihat normal ya, tapi kalau kita bicara sama orang tersebut dia itu kayak tidak respon atau tidak nyambung. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengobatan dari skizofrenia. Nah, skizofrenia itu sebenarnya dapat diobati dengan menggunakan beberapa cara, seperti mengkombinasikan obat-obatan melalui terapi psikologis. Jadi obat-obatan itu berupa antipsikotik. Jadi antipsikotik itu mempengaruhi neurotransmitter tadi. Dia bisa mengembalikan sel-sel syaraf yang telah rusak tadi ya, neurotransmitter yang sudah kita bahas tadi. Terus obatnya itu fungsinya apa? Nah, obat itu mampu menurunkan kecemasan pada diri orang penderitanya tadi. Terus juga menurunkan atau mencegah terjadinya halusinasi pada diri seseorang, pada diri yang terkena skizofrenia. Terus dapat menjaga kemampuan dalam berpikir. Jadi dia itu bisa berpikir secara normal seperti orang-orang lainnya. Terus dokter umumnya memberikan obat-obatan antipsikotik kepada pengidap skizofrenia untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Jadi obatnya itu pengaruhnya bisa hanya untuk mengurangi ataupun bisa menghilangkan gejalanya tadi ya. Terus pengobatan lainnya ini ada terapi kejut listrik. Nah, ada yang pernah dengar kan terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif atau ECT. Metodenya itu gimana? Jadi metode ECT itu dilakukan dengan cara memberikan aliran listrik eksternal ke otak pengidap skizofrenia tadi. Tapi orangnya itu harus sudah dianestesi terlebih dahulu. Sehingga kekacauan listrik pada otak penyebab gejala halusinasi dapat berkurang. Nah, itu jadi dengan terapi ECT ya. Nah, sekarang kita membahas tentang yang terakhir nih. Bagaimana pencegahan skizofrenia? Sebenarnya tidak ada nih
gimana cara yang benar-benar agar terhindar dari schizophrenia itu tidak ada, tapi kita bisa melakukannya dengan cara mendeteksi sejak dini. Kan kita tadi sudah belajar tentang gejala-gejalanya apa saja, gimana. Jadinya kita itu karena tidak ada spesifiknya ya, jadi kita bisa mengenali sejak dini tentang schizophrenia atau menjaga hubungan keluarga yang lebih baik agar orang itu tidak memikirkan hal-hal di luar kendalinya dia gitu. Nah, sekian nih dari saya, sudah selesai pembahasannya. Karena mohon maaf apabila ada kesalahan ya, karena kita juga sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau ada kritik maupun saran bisa lewat Instagram saya, bisa di DM nanti ya kalau ada mungkin hal-hal yang mengganjal atau perlu ditanyakan gimana. Nah, nanti saya beri nama Instagramnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.